Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa XAU USD. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. XAU USD. Di sini kalau di TradingView, kalian melihat ini ada banyak XAU USD ya. Dari bisa Oanda, Forex.com, dan lain-lain. Cuma kalau untuk kalian misalnya pengguna Elite Wave, saran saya, itu pakai yang ini, IDC. Oke, kenapa? Karena dia secara data dia paling panjang nih. Dia yang 1970 aja masih ada ini. Oke, kalau misalnya kalian yang lain, kalau USD, kalau Anda ini maksimal sampai di 2006 dan lain-lain. Kalian bisa cek semua lah. Yang paling panjang itu datanya yang ini, edisi, oke. Nah, jadi kita akan mulai analisa dari sini. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dengan time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Oke, kita akan mulai dari Ichimoku. Di sini kalian bisa lihat ini Senko Span B-nya flat, A-nya ini juga mulai flat, Kijun-sen flat, Tenkan-sen ini juga udah mulai flat. Chikou-nya ini masih di atas candle, jadi secara keseluruhan ini masih uptrend. Uptrend yang karena ini flat ya. Kenapa dia flat? Karena dia sebenarnya belum break ini. Jadi hitungannya ini masih ini sideways atau terkoreksi. Sebelum dia break resistance ini, ini. Nah, artinya dia masih hitungannya belum terkonfirmasi melanjutkan uptrend, oke. Nah, kita cek di weekly. Kalau di weekly di sini kita bisa lihat B-nya flat, tapi A-nya naik, Kijun-sennya flat, tapi Tenkan-sennya ini masih naik. Terus Chikou-nya di atas candle, secara keseluruhan ini masih bullish yang terkoreksi, oke. Ini bullish, tapi terkoreksi saja, oke. Nah, terus kita cek di time frame daily. Di daily kita bisa lihat ini B-nya flat, A-nya turun, Kijun-sennya flat, Tenkan-sennya malah mulai turun, Chikou-nya ini di dalam candle, terus harga juga di dalam Kumo kan. Berarti secara keseluruhan daily ini sideways, oke. Jadi dia masih sideways lah, masih antara mau break ke bawah atau break ke atas, oke. Nah, selanjutnya ini secara Ichimoku kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya daily ini dia terkoreksi sideways. Ini karena sebenarnya dia akan mengikuti tren utamanya weekly, yaitu nanti setelah ini kalau menurut saya dia akan lanjut penurunan, oke. Nah, setelah penurunan baru dia akan melanjutkan kenaikan sesuai di weekly ini, oke. Nah, terus kita coba analisa dengan Elliott Wave. Nah, di sini kita hilangin dulu. Nah, kalau Elliott Wave kalian bisa lihat dari sini, oke. Nah, cuma karena ini emang agak jauh, ini bisa jadi satu impulsif kan. Nah, terus koreksi impulsif, oke. Nah, oke. Impulsif, koreksi kan. Berarti ini yang sekarang terjadi ini adalah impulsif. Kita cukup fokus ke sini, oke. Dari sini. Nah, kalau dari sini kita agak zoom. Ini kemungkinan ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, oke. Kita tambahin sama ini ya, stokastik. Nah, di sini kalau ini wave 2 bisa. Sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Ini bisa wave 2 atau bisa wave 2 di sini. Yang artinya nanti ini baru sebenarnya kalau misal wave 2 di sini ya. Ini berarti ini masih 1 2 3 4 5. Yang 5 ini warna biru ini sebenarnya baru nanti wave 3. Oke. Jadi ada ini kemungkinan pertama. Jadi sebenarnya dia masih baru wave 5 dari wave 3 atau kemungkinan kedua. Ini kemungkinan pertama kayak gini. Nah, kemungkinan kedua itu berarti dia ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Nanti wave 4-nya kita nggak tahu, wave 5 selesai. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Nah, tapi antara kedua kemungkinan, kita cukup lihat gabungannya aja dari dua kemungkinan itu. Dua kemungkinan itu menunjukkan kalau ini wave 4 dan sekarang mau ke wave 5, oke? Nah, pertanyaannya wave 4 ini udah selesai atau belum? Kan. Nah, kita cek di weekly time frame. Nah, di sini kalau kita lihat
Kalau misalnya wave 4-nya selesainya di mana? Ini bisa WXY, oke. Nah, terus ini X, ini WXY yang kecil ya. Nah, terus nanti sebenarnya WXY ini baru W besar, naiknya X, ini Y. Bisa jadi kayak gini, oke. Dimana Y-nya ini adalah triangle kan, kalau kalian tarik gini. Nah, misalnya kalau kayak gini, berarti wave 4-nya itu udah selesai di sini. Januari ini. Januari, 24 Januari. Ini udah selesai wave 4-nya. Harusnya ya. Ini skenario yang pertama. Nah, terus apakah ini ada kemungkinan kalau ini sebenarnya belum selesai? Sebenarnya ya kemungkinannya masih ada kan. Karena kalau kalian lihat, selama dia belum break ini, high yang ini, itu ini adalah konfirmasi paling kuat lah untuk menunjukkan kalau wave 4-nya selesai, oke. Tapi kalau kita gabung sama Ichimoku tadi, ini sebenarnya XAU-USD ini sudah mulai uptrend, tapi uptrendnya ini sedang terkoreksi saja, oke. Jadi kita bisa asumsikan, oke, ini selesai wave 4. Nah, jadi kalau asumsinya ini selesai wave 4, artinya kalau misalnya harga turun di bawah ini 1776, artinya berarti sebenarnya ini belum wave 4. Artinya dia masih ada kemungkinan dia turunnya gini. Oke, baru wave 5. Oke. Tapi karena ini kemungkinannya agak jauh, kita perlu tunggu konfirmasi kemungkinan ini terjadi itu kalau dia break 1776. Jadi kita abaikan kemungkinan ini. Nah, jadi kita anggap ini wave 4 udah selesai, oke. Nah, kalau wave 4 sudah selesai, kita fokus ke ini ya. Nah, kita zoom di daily. Nah, kalau di daily kita bisa lihat ini kelihatan ini satu impulsif yang naik sejak ini kapan? 28 Januari ya. Ini satu wave impulsif, ini satu. Terus ini turunnya ini bisa A. Ini A, B, C, B, nanti C. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan kalau secara elite wave dia mengikuti analisa Ichimoku di time frame weekly, yaitu dia sebenarnya dia akan melanjutkan penurunan. Jadi sideway di daily ini kemungkinan besar ya, kalau menurut saya dia akan break ke bawah Kumo. Oke. Dia break ke bawah Kumo. Nah, terus kita cari ininya, supportnya. Nah, untuk supportnya sendiri di mana? Kita tarik Fibonacci retracement. Nah, ini ke sini. Terus saya mau tambahin ini ya, 0,7 ini sama 5. Nah, untuk areanya ini mungkin di area ini ya, 0,618 sampai 0,786. Nah, terus kita cek ini dulunya ada resistance dan ada base. Nah, terus di area ini kan ini nggak terlalu ini sih. Nih, dulunya ini sempat jadi support dan resistance yang penting. Nah, jadi ada kemungkinan gold ini akan melanjutkan penurunan sampai ke area sini. Ini kalau kita cek psikologinya, angka psikologinya di mana nih? 1850. Enggak juga ya. 1900 kali. Oh, berarti 1875. Ini tengah-tengahnya lah. Kurang lebih di sini lah. Plus minus 1875 sampai ke 1850. Itu kurang lebih lah untuk area target penurunannya untuk gold. Nah, terus secara momentum apakah ini mendukung? Ini kalau kalian lihat ini berarti kan momentumnya ini baru A, terus B-nya nanti ada C. Oke. Nah, C-nya gimana? Kemungkinan besar ya kalau menurut saya. Dia harga akan bikin lower low di sini. Sedangkan stokastik dia akan bikin higher low. Oke. Nah, oh ya, stokastik ini saya pakai settingan 2633 ya. Nah, jadi ketika kalian lihat kemungkinan ada divergence di daily, nah itu kemungkinan
terus harga udah di support area sekitar 1850 sampai 1875, itu ada kemungkinan terjadi divergence, itu kemungkinan gold siap-siap akan melanjutkan kenaikan lagi. Oke. Nah, terus di sini ini secara time frame daily, oke. Nah, terus sekarang saya mau coba turunin time frame karena ini gold kan ini bisa untuk pergerakan marketnya lebih jelas lah kalau diturunin time frame. Oke. Di H4 sendiri kalau kita lihat ya, H4 ini sebenarnya ini udah konfirmasi bearish H4, oke. Nah, jadi kita tungguin aja. Kalau kita lihat ya, ini saya hilangin ininya. Nah, oke. Kalau kita lihat A-nya ini 5 wave, oke. Ini 1, 2, 3, 4, ini 5. Nah, berarti kalau sekarang ini C-nya, berarti kita tunggu C-nya sampai 5 wave, oke. Ini bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa 1, 2, mungkin nanti tunggu 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi kita perlu tunggu pergerakan C-nya ini sampai bergerak kurang lebih 5 wave lah penurunan. Terus kita cek di H1-nya. Berarti secara ini ya, penurunan wave C-nya. Nah, kalau misalnya C-nya ini akan membentuk 5 gerakan turun, nah kemungkinan dia nggak akan break ininya, kumo H1. Oke. Jadi kalau misalnya harga ini sudah break kumo H1, ada kemungkinan sebenarnya wave C ini udah selesai. Oke. Jadi kalian untuk konfirmasinya, kalau misalnya kalian nungguin, harga kok nggak nyampe-nyampe di sini ya, tapi dia udah berbalik, kalian cek di H1-nya. Kalau H1-nya dia udah break ke atas kumo, berarti C ini udah selesai. Atau, oke. Jadi selama harga tidak break kumo H1, C ini belum selesai dengan target penurunannya ada di sekitar 1850 sampai 1875, oke. Nah, terus di sini saya mau cek time-nya ya, time analysis-nya. Nah, di sini kita hapus yang ini nggak usah di ini. Oke. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas ya. Nah, ini kan ada kemungkinan dia gini kan. Nah, terus secara time analysis ini saya mau coba di H4 aja ya langsung. Fokus di H4, di sini kita menggunakan Fibonacci time analysis. Ini kalian bisa cek link di deskripsi tentang Fibonacci time analysis. Saya mau proyeksikan panjang wave A ke wave C. Oke. Nah, terus saya mau proyeksikan panjang wave B ke wave C. Oke. Terus saya mau proyeksikan panjang swing high dari sini ke wave B-nya. Saya mau proyeksikan ke swing low sini dari wave A-nya. Oke. Di sini karena range-nya terlalu jauh, saya mau tambahin Fibonacci-nya ini 1,272. Oke. Terus apa lagi? Ini ya. Dari impulsif ini, dari swing low-nya ke swing high-nya, saya mau proyeksikan ke swing high sini untuk cari swing low berikutnya. Oke. Oops. Nah, kalau kayak gini, kita udah dapat nih. Ini udah ada beberapa tarikan Fibonacci time kan. Nah, kalian bisa lihat ini 61,8, ini ada 1,6818, terus ini ada angka Fibonacci yang cukup kuat. Nah, ini kapan terjadinya? Ini berarti pertengahan Mei ya. Plus minus 9 atau 10 Mei. Nih, kalau di daily ini berarti 6 Mei sampai 9 Mei. 6 Mei sampai 9 Mei. Oh, ini berarti karena Jumat Sabtu ya ini berarti. Ya, berarti sekitaran itu. Jadi secara price dan time itu ada di 6 atau 9 Mei. Untuk support atau target penurunannya ada di 1850 sampai 1875. Nah, kita coba konfirmasi pakai ini.
Fibonacci channel. Saya mau tarik dari swing high ke swing high, proyeksikan ke swing low ini. Nah, terus kalian bisa lihat secara price, time, dan Fibonacci channel ada klasternya, oke, di sini. Nah, jadi yang lainnya saya hapus kalau udah didapat semuanya. Ini hapus ini, oke. Nah, jadi kita udah dapat secara price dan time untuk XAU USD. Target penurunan kecilnya itu sampai sekitar 6 atau 9 Mei 2022 untuk penurunan C-nya. Tapi untuk konfirmasi yang lebih jelas, jadi pastikan kalau misalnya harga ini break dari Kumo H1, itu ada kemungkinan bahwa C-nya itu bisa jadi udah selesai lebih awal, oke. Jadi kalau misalnya harga break, misalnya dia turun nih, kan dia turun kan, harga ini turun, nih. Misalnya dia harga turun kan, terus belum sampai ke target, dia sampai di sini, baru sampai support sini, terus dia tiba-tiba break Kumo H1. Berarti ada kemungkinan sebenarnya C-nya bukan di sini, tapi udah selesai di sini. Oke. Nah, jadi untuk konfirmasinya itu adalah Kumo H1. Nah, tapi selama harga belum break Kumo H1, targetnya adalah di area 1850 sampai 1875 sekitar 6 atau 9 Mei 2022. Oke. Sekian analisa XAU USD. Sekian dan terima kasih.